sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Minggu Advent yang ketiga. Inspirasi sabda keluarga diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Yohanes Pembaptis. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini berbagi dalam sukacita. Pada hari ini hari Minggu Advent yang ketiga, biasa juga disebut dengan atau sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena kedatangan Kristus telah dekat. Emmanuel akan datang. Allah menyertai kita. Pada hari ini ditambahkan 1 lilin bernyala menjadi 3, yaitu warna merah muda sebagai lambang sukacita. Kita lihat di sana sudah 3 lilin bernyala. Lilin ketiga disebut sebagai lilin gembala karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus hati. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang datang ke seluruh Judea dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Dan di situ juga dikutip dan dinyatakan dari kitab Yesaya, "Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskan jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan diratakan, dan yang berliku-liku akan diluruskan, dan yang berleku-leku akan diratakan." Dari pernyataan Yohanes ini timbul banyak pertanyaan dari berbagai kelompok. Paling tidak hari ini ada kelompok orang banyak, kelompok pemungut cukai, dan kelompok prajurit-prajurit yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Dari pertanyaan itu, Yohanes Pembaptis memberi jawaban dan nasihat. Setidak-tidaknya kita bisa merenungkan 3 hal penting yang diinspirasikan oleh jawaban atau nasihat Yohanes ini. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan orang banyak. Apa yang harus kami perbuat? Jawaban Yohanes,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saudari yang terkasih, memiliki semangat berbagi. Ini menjadi ciri umat Tuhan. Karena umat Tuhan atau kita sebagai pengikut Kristus, tuntutan utamanya adalah kasih. Saling mengasihi. Dan kasih ini bukan hanya lip service, bukan hanya sejauh kata-kata, tetapi perbuatan. Kasih yang dibuktikan dengan perbuatan tentu banyak bermakna bagi orang. Memiliki kasih berarti memiliki kepedulian, memiliki hati yang seperasaan, memiliki semangat untuk mengerti dan berbagi dengan orang lain. Mungkin kita bertanya dan berkata, apa yang harus kubagikan? Aku orang miskin, aku tidak punya uang. Saudara-saudara yang terkasih, berbagi kasih bukan hanya soal materi dan uang. Berbagi kasih seperti Yesus, kita hadir pun itu artinya berbagi kasih. Kita hadir di antara orang-orang yang bersedih, orang yang berkabung. Kita mendengarkan mereka, menemani mereka. Kita berbagi kasih. Dan yang kedua adalah jawaban Yohanes Pembaptis kepada pemungut cukai. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Memiliki semangat ugahari, sederhana, dan bersikap adil sangat penting untuk saat ini, di zaman ini. Menjadi petugas pajak, pemungut cukai tidaklah salah, tetapi menagih lebih banyak dan memeras wajib pajak adalah dosa besar. Maka hendaklah kita, mungkin yang terlibat dalam posisi duduk di pemerintahan, tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan apa yang tidak sesuai dengan peraturan. Dan refleksinya bagi kita adalah, apakah kita tergolong orang-orang yang korupsi? Mungkin korupsi waktu, mungkin korupsi uang. Korupsi adalah sesuatu saat di mana kita tidak menjalankan sesuatu itu sesuai dengan peraturan. Penyimpangan-penyimpangan dari peraturan adalah jenis-jenis korupsi yang mungkin masih nyata dalam keluarga kita, di masyarakat kita, dan secara khusus di pemerintahan kita. Kita bisa bertanya, mungkin kita 1-2 orang tergolong yang duduk di pemerintahan. Mari kita bertanya. Mungkin bukan kita pelakunya, tapi ada di sekitar kita. Apa fungsi kehadiran kita di sana? Apakah kita berani menyuarakan sikap ugahari, sikap adil, sikap jujur, dan tidak korupsi? Dan sikap yang ketiga adalah berani berkata cukup, sikap arif dan bijaksana, yang berlawanan dengan sikap lahap ataupun rakus. Karena jawaban Yohanes Pembaptis kepada mereka, para prajurit, adalah jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Berani berkata cukup. Menjadi prajurit adalah pekerjaan yang terhormat, tetapi menyalahgunakan kekuasaan, kedudukan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang kurang benar, kurang tepat, dan tidak terhormat. Yohanes menasihati kita agar belajar mencukupkan diri dengan penghasilan yang kita terima. Paulus juga berkata, ia telah belajar untuk mencukupkan diri dari segala keadaan. Mencukupkan diri berarti kita senantiasa bertekun, bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Mencukupkan diri juga berarti kita dapat menguasai diri dari segala keinginan-keinginan yang bersifat daging atau duniawi, di mana salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Bisa mengontrol diri, tidak tergoda dengan ketertarikan atau keinginan-keinginan daging semata. Petugas pajak atau pemungut cukai dan juga para prajurit adalah 2 komponen penting dalam pemerintahan
suatu negara. Ini mewakili tentang orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, yang seharusnya bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyat. Kita bertanya di negara kita, bagaimana? Atau mungkin kita salah satu yang duduk di pemerintahan itu. Betulkah kita menjaga dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup rakyat? Intinya, sebagai pengikut Kristus atau sebagai Kristen, kasih untuk berbagi adalah sesuatu yang penting. Peduli dan memiliki rasa solidaritas terhadap sesama adalah sesuatu yang mutlak dilaksanakan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis? Adalah keberaniannya. Ia berani menjadi nabi di zamannya. Ia berani menyuarakan kebenaran, keadilan. Bertobatlah dan jangan lakukan ini. Nah, refleksi bagi kita, beranikah kita menjadi nabi di zaman ini, bertindak dan menyuarakan kejujuran, keadilan seperti Yohanes Pembaptis? Sangat tampak jelas sikap kenabian Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis yang memberikan nasihat sesuai dengan keadaan masing-masing, yakni bagi yang berkecukupan dianjurkan untuk berbagi, bagi pemungut cukai dianjurkan untuk menarik pajak dengan jujur dan jangan memanipulasi aturan, dan bagi prajurit yang memiliki kekuasaan dan senjata agar tidak mempraktekkan kekerasan dengan memeras orang lain. Untuk memperbaharui hidup, mari kita persiapkan jalan baginya. Dalam diri kita, hendaknya kita tidak menimbun materi atau harta kekayaan untuk diri sendiri, untuk kekenyangan diri sendiri. Tetapi marilah kita belajar berbuat kasih, berbagi kasih bagi sesama, punya amal, punya kepedulian, menyuarakan kejujuran, bertindak jujur. Karena dengannya jalan dibukakan bagi kita, dan segala yang berliku-liku akan diluruskan, dan segala yang berlekak-leku akan diratakan. Saudari yang terkasih, marilah kita meniru sikap Yohanes Pembaptis dalam hidup kita sehari-hari. Karena sikap kenabiannya tentang praktek pentingnya berbagi, adil, jujur, dan berkuasa tanpa kekerasan, non-violence. Orang mengira bahwa apakah dia ini seorang Mesias yang kita nantikan? Orang banyak bertanya, dia inikah Mesias? Atas pertanyaan orang banyak itu, sekali lagi kenabian Yohanes tampak dalam kerendahan hati dan pengakuan tentang siapa dia di hadapan Yesus Sang Mesias. Dia menjawab, "Bukan, saya bukan Mesias." Yohanes Pembaptis mengakui diri dengan segala kerendahannya dan meninggikan Sang Mesias dengan berkata, "Dia membaptis kamu dengan roh dan api. Ia lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Yohanes memberitakan kabar gembira kedatangan Mesias kepada orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Gaudete, dalam Minggu Sukacita, kita mencoba dan menggali untuk belajar dalam hidup kita sehari-hari, berbagi dalam sukacita. Bersukacita dalam tindakan sehari-hari, bersukacita dalam mengikuti Yesus setiap hari, bersukacita dalam untung dan malang, bersukacita dengan siapapun, bersukacita dalam kecukupan dan masih berbagi, bersukacita dalam kekurangan dan berani berkata, "Ini cukup." Adalah spiritual, nilai rohani yang sangat dalam bagi kita sebagai seorang Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah kita berbagi, tetaplah kita dalam sukacita. Yesus akan datang, Immanuel segera datang, Allah menyertai kita selalu. Salam damai, salam Gaudete, Tuhan memberkati kita semua. Amin.